Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu satu peringatan yang Tuhan sampaikan melalui rasulnya yaitu Yohanes. Itu dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Maka di sana kita menemukan ada dua golongan manusia. Dua golongan manusia, dan dua golongan ini juga bisa terjadi di dalam hidup orang Kristen. Golongan yang pertama yaitu dikatakan adalah orang yang mengasihi dunia. Mengasihi dunia dengan semua yang ada dalamnya. Semua yang ada dalamnya itu tadi saudara disebutkan tiga hal. Yaitu dalam dunia itu apa? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging ini berbicara tentang hawa nafsu, keinginan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan memang banyak manusia ingin melampiaskan nafsunya, mengejar keinginan daging. Mereka ingin memuaskan keinginan daging mereka dengan sepuas-puas mereka. Keinginan daging ini berbicara tentang keinginan yang tidak seirama dengan keinginan Tuhan. Nah, berarti ini mengandung unsur dosa. Demikian pun keinginan mata dikatakan. Nah, ini keinginan mata, bagaimana manusia ingin memuaskan keinginan mata. Apa yang dilihat mau dimiliki. Dan pada akhirnya kalau semua itu dimiliki, maka akan membuat manusia menjadi angkuh, keangkuhan hidup. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi manusia yang pertama adalah manusia yang mencintai dunia. Ini jumlahnya memang besar. Nyaris semua manusia saudara. Nyaris semua manusia memang telah terseret oleh percintaan dengan dunia. Dan yang kedua adalah yaitu orang yang mengasihi Bapa. Dan ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali saudara. Saudara, pernahkah saudara renungkan bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan jumlah? Tuhan tidak pernah kompromi dengan jumlah saudara. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan dapat dipengaruhi dengan mayoritas atau minoritas. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan pada akhirnya akan membela kaum mayoritas karena ini arusnya deras, karena ini banyak, lalu Tuhan ikut arus yang banyak. Tidak demikian saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu lebih menuntut kualitas daripada kuantitas. Saudara, salah satu prinsip daripada Tuhan adalah Tuhan betul-betul memegang teguh janjinya. Saudara, kalau baca di dalam Alkitab, maka kita belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Alkitab mencatat bahwa jumlah orang Israel yang berangkat, yang dipimpin oleh Musa dari tanah Mesir menuju Kanaan itu kira-kira 600.000 kepala keluarga. 600.000 kepala keluarga. Katakanlah kalau dengan pasangannya ya udah dikalikan 2.
Kalau misalnya katakanlah kita sebutlah rata-rata punya anak misalnya 2. Berarti itu kira-kira kurang lebih ada 2 juta orang Israel yang berangkat dari Mesir dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan. Saudara, ini adalah satu proses perjalanan yang panjang. 40 tahun bangsa Israel melewati perjalanan yang tidak mudah, saudara, padang gurun dan berbagai-bagai kesulitan-kesulitan. Tapi sebenarnya bukan hanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel, tapi mereka juga menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan. Bangsa Israel juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, masalah demi masalah mereka hadapi. Saudara, sebenarnya bangsa Israel tujuannya adalah tanah Kanaan. Seharusnya bangsa Israel mereka fokus bahwa tujuan mereka adalah tanah Kanaan. Mereka seharusnya merindukan keluar dari Mesir. Mereka merindukan satu kebebasan, di mana di tanah Kanaan mereka dapat hidup dengan bebas, dan di tanah Kanaan mereka dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Tetapi sangat menyedihkan, karena kalau kita baca di Alkitab, ternyata bahwa bangsa Israel itu, saudara, ternyata begitu mereka keluar dari tanah Mesir, ya, awal-awal mereka keluar dari tanah Mesir, tidak seberapa lama dalam perjalanan mereka. Mungkin entah itu pun udah hitungan hari, mungkin hitungan minggu, ya, atau mungkin hitungan bulan. Ternyata di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, banyak dari antara orang Israel, mereka merindukan kembali ke tanah Mesir. Mereka merindukan kembali ke tanah Mesir. Padahal di Mesir mereka dijajah, mereka diperbudak. Ini kan ironis, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Harusnya mereka ingin cepat-cepat meninggalkan, semakin jauh meninggalkan Mesir itu, menuju tanah Kanaan. Tetapi saudara, di tengah perjalanan beberapa kali kita melihat bahwa bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Mereka tidak mendapat makanan yang enak, mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan, wah, kalau begini lebih enak, lebih baik kalau kita kembali ke Mesir. Di Mesir dulu kita masih makan daging loh, masih ada bawang, itu ditulis di Alkitab. Memang kita diperbudak, tapi makanan kita enak. Mereka bersungut-sungut. Bahkan saudara, ada beberapa kelompok mereka bersekongkol untuk memilih pemimpin yang baru, supaya pemimpin yang baru ini boleh memimpin mereka kembali ke Mesir. Ini nggak perlu lagi meneruskan perjalanan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang yang memberontak ini tadi dibinasakan oleh Tuhan. Dan di padang gurun dalam perjalanan itu, bangsa Israel mengalami banyak persoalan-persoalan. Tapi sebenarnya intinya adalah, sebenarnya kerinduan mereka tentang tanah Kanaan itu sudah mulai pudar. Barangkali mereka di perjalanan itu pun sebenarnya sudah lupa. Ini tujuan kita dalam perjalanan kemana sih sebenarnya? Karena dalam perjalanan itu yang mereka lihat hanya kesulitan, ada musuh-musuh yang menyerang mereka. Mereka kesulitan dapat air minum, mereka kesulitan dapatkan makanan, dan sebagainya. Dan hal-hal yang sepele membuat mereka bersungut-sungut. Mereka gagal fokus kepada Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat pemberontakan itu tadi, banyak di antara mereka yang dibasmi oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat, dari seluruh bangsa Israel yang berangkat dari Mesir, yang 600.000 kakak itu tadi, saudara, ternyata yang lahir di Mesir itu tadi, berangkat lahir di Mesir, entah waktu mereka berangkat mungkin sudah pemuda, atau sudah berkeluarga, atau anak kecil mungkin digendong, dari 600.000 kepala keluarga itu tadi, saudara. Atau kira-kira kita sebut tadi 2 juta atau 2-3 juta itu tadi, yang berangkat itu tadi, saudara. Ternyata yang sampai di tanah Kanaan itu angkanya sangat fantastis sekali, saudara. Dari 600.000 itu ternyata 600.000 kakak. Ternyata yang sampai di Kanaan hanya 2 kakak saja, yaitu kakak Yosua dan
kakaknya Kaleb. Bahkan Musa yang memimpin pun gagal. Harun juga tidak sampai di Kanaan. Miriam juga tidak sampai di Kanaan. Intinya semua yang lahir dari Mesir itu tadi Alkitab mencatat. Yang lahir di Mesir, yang berhasil masuk ke tanah Kanaan hanya 2 kepala keluarga saja. Yaitu kepala keluarga Yosua dan Kaleb saja. Mengapa? Karena Yosua dan Kaleb ini dia memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menurunkan standarnya. Tuhan tidak berkata demikian. Ya, kalau karena mayoritas memang berontak-berontak, ya udah masukkan aja sampai tanah Kanaan. Ya, nggak apa-apa. Tuhan tidak demikian. Tuhan membasmi. Tuhan tetap punya prinsip. Kalau kamu berontak, dibasmi. Kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu dapat laknat. Kalau kamu taat kepada Tuhan, kamu dapat berkat. Sekalipun yang taat itu hanya 2 kepala keluarga, tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Itulah yang membuat hati saya, saudara. Saya bersyukur sekali kita punya Tuhan yang tidak memihak kepada mayoritas. Tapi yang Tuhan pihak adalah kepada orang yang hidupnya berkualitas, yang sungguh-sungguh mau taat ikut Tuhan. Berapapun Tuhan pasti perhitungkan dan Tuhan berkati. Nah, itu yang membuat kita bersuka cita mengikut Tuhan. Lalu saudara, dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 ini tadi, Tuhan melalui hambanya yaitu Rasul Yohanes memberikan peringatan buat kita adalah jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Ini saudara, ini adalah jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, yang ditempuh, yang tidak banyak ditempuh oleh manusia. Sedikit sekali yang menempuh jalan ini, saudara. Sedikit sekali yang berminat menempuh jalan ini. Di mana kita dikatakan, jangan mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Sebab dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi saudara, Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi Bapa. Kita mencintai Bapa lebih daripada kita mencintai siapapun juga. Nah saudara, tetapi banyak manusia di dunia ini, termasuk orang yang namanya Kristen, mereka tidak mencintai Bapa. Mereka tidak mencintai Tuhan Yesus. Mereka tidak mencintai juru selamat kita. Mereka tidak mencintai Bapa di sorga. Mereka sebenarnya apa yang mereka cintai? Yang mereka cintai adalah mereka mencintai dunia ini. Mereka ingin meraih dunia ini sebanyak-banyaknya. Supaya dapat meraih dunia sebanyak-banyaknya, mereka memperalat Tuhan. Mereka memperalat Tuhan. Ini kejam sekali. Ini jahat sekali, saudara. Kasih akan Bapa sebenarnya tidak ada dalam diri orang itu. Tapi orang ini berdoa, rajin berdoa. Tapi ingat, saudara, perhatikan isi doanya. Isi doanya apa? Supaya, maka dia mengatakan, Tuhan engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau menciptakan langit dan bumi ini. Engkau hebat, karena engkau hebat, engkau pasti juga dapat menolong saya. Jadikan saya kaya, berkati saya berlimpah-limpah. Nah, ini adalah sikap yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Yaitu tidak mencintai Tuhan, tapi ingin memperalat Tuhan untuk mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan orang kalau sudah diberikan berlimpah-limpah karena dia memang tidak mencintai Bapa, maka yang muncul adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Nah, ini yang harus kita mengerti. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus melarang saudara menjadi orang kaya. Tuhan Yesus tidak melarang orang menjadi kaya. Tetapi yang diperingatkan oleh Alkitab adalah supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita terseret mencintai dunia ini. Ciri orang yang mencintai dunia ini adalah mereka mengorbankan kebenaran. Mengorbankan kebenaran. Lihat saja sudah, ada begitu banyak orang, mereka lebih rela, mereka tidak peduli perintah Tuhan. Mereka lebih memilih, ini contoh ekstrimnya saudara. Mereka misalnya lebih memilih korupsi untuk memperoleh lebih banyak lagi. Karena mereka melihat ini adalah satu peluang. Tapi mereka sebenarnya sudah terseret ke api kekal. Sedang terseret kepada api kekal. Jadi saudara, dua saja sebenarnya kelompok manusia.
Apakah kita sungguh-sungguh mau mencintai Bapa atau kita mencintai dunia ini? Kalau kita mencintai Bapa, kita sedang menuju kepada Kanaan surgawi. Kalau kita mencintai dunia ini, kalau kita mencintai dunia, hati kita ini terpikat oleh keindahan dunia ini, apalagi itu bukan bagian kita, kita ingin meraih sebanyak-banyaknya, padahal itu bukan bagian kita, maka kita memperalat Tuhan. Kita tidak mencintai Tuhan, maka akhirnya kita sedang terseret kepada api kekal. Saudara, kembali ingin saya katakan bahwa sebenarnya saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini, sangat sedikit orang yang menetapkan dalam hati mereka untuk mencintai Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah yang disebut oleh Alkitab jalan sempit. Jalan sempit. Yuk kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 13. Matius pasal 7, kita lihat mulai dari ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan buat kita. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14. "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Maka salah satu sebenarnya pengajaran yang keliru adalah, itu selalu diberikan kesan bahwa masuk surga itu adalah hal yang mudah. Oh, gampang. Seringkali diajarkan adalah, saudara adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Saudara pasti masuk surga. Jadi akhirnya tidak ada perjuangan bagaimana kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu, apakah memang keselamatan itu karena upaya kita atau karena anugerah Tuhan? Memang itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kerja keras kita. Keselamatan itu sendiri apa? Keselamatan itu sendiri bukan sekedar menghindarkan kita dari api kekal dan kita dibawa masuk ke dalam surga yang mulia. Bukan sekedar itu, saudara, tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah juga bagaimana Tuhan mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, yaitu supaya kita sempurna seperti Bapa dan kita hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, salah satu kesesatan gereja pada akhir-akhir ini adalah di mana orang Kristen, di mana banyak pembicara, saudara, juga mengajarkan, yaitu saudara apa? Orang Kristen ini justru dikembalikan kepada mengenakan gaya hidup umat perjanjian lama. Nah, saudara, maksudnya begini. Kita dengan umat Israel perjanjian lama itu berbeda, saudara. Kita adalah umat perjanjian baru. Nah, salah satu kesalahan gereja adalah kekeliruan gereja adalah bagaimana gereja dikembalikan kepada standar umat perjanjian lama. Standar umat perjanjian lama itu adalah sebenarnya, yaitu apa? Hukum Taurat. Maka sebenarnya kalau misalnya Israel perjanjian lama, kalau mereka melakukan Taurat, misalnya termasuk 10 hukum Tuhan dan hukum-hukum yang lain, hukum Taurat, semua hukum-hukum yang dituliskan oleh Tuhan, kalau bangsa Israel memenuhi hukum itu, maka bangsa Israel sudah disebut sebagai bangsa yang taat kepada Tuhan. Maka saudara, upahnya yang diberikan adalah berkat-berkat jasmani yang diberikan. Misalnya kekayaan, kemakmuran, kemenangan dalam peperangan, usahanya berhasil, semua yang dikerjakan berhasil. Karena memang standarnya seperti itu. Nah, kita sekarang hidup dalam zaman perjanjian baru, standar kita apa, saudara? Standar kita bukan melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara, standar kita adalah Tuhan adalah hukum kita. Tuhan adalah hukum kita. Kita bukan sekedar melakukan hukum yang Tuhan
berikan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, kita ingin mengetahui hati, pikiran, dan perasaan Tuhan. Dengan kata lain, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini lebih daripada melakukan hukum, saudara. Lebih daripada melakukan hukum. Jadi standar kehidupan umat perjanjian lama adalah sempurna seperti Bapa. Dan modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Beda, saudara. Di perjanjian lama, umat Israel perjanjian lama cukup melakukan hukum Taurat. Kalau sudah melakukan hukum Taurat, misalnya ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan mencuri dan sebagainya, hormati orang tuamu dan sebagainya, dan hukum-hukum yang lain, hukum ibadah dan sebagainya. Kalau semua sudah dilakukan, nah itu sudah memenuhi standar. Itulah umat perjanjian lama. Dan upahnya adalah mereka diberikan berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Jadi umat perjanjian lama, saudara, yang ada dalam benak mereka itu hanya berkat jasmani, perkara-perkara jasmani. Nah, kalau sekarang umat perjanjian baru ditawarkan seperti itu, sebenarnya kita sedang merosot. Kita merosot sebab standar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lebih tinggi daripada umat perjanjian lama. Standar kita itu tadi, itu saudara, kita harus hidup sempurna. Bukan baik saja, tetapi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Bukan berarti bahwa kita sama dengan Bapa. Artinya kalau Bapa di sorga sempurna, kita juga harus sempurna. Nah, saudara, sekarang persoalannya adalah jangankan menjadi sempurna, saudara. Moralnya saja udah buruk. Memenuhi hukum saja sudah bermasalah. Bagaimana kita bisa dapat sempurna sama seperti Bapa di sorga? Nah, saudara, standar kita itu adalah sempurna seperti Bapa di sorga. Modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melakukan itu adalah kita dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita menerima hidup yang kekal, dipermuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin. Ini jauh melampaui ini tadi. Nah, ini yang banyak orang yang tidak mengerti, saudara. Maka gereja-gereja yang menyodorkan berkat-berkat jasmani, saudara, itu ramai dikunjungi. Bagaimana supaya diberkati. Tapi semua itu adalah berkat-berkat jasmani. Kalau begitu, apakah gereja yang menyuarakan kebenaran anti kepada kekayaan? Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka kalau berbicara tentang kemakmuran atau kekayaan, itu sebenarnya adalah kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Maka kalau kita hidup bertanggung jawab, kalau kita bekerja keras, Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan pasti akan peliharakan kita, saudara. Dan Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ya, cukupnya setiap orang itu berbeda. Ada orang yang mungkin gajinya 3 juta itu sudah cukup. Tapi mungkin bagi yang lain itu sebenarnya ya 10 juta. Mungkin yang lain mungkin 20 juta. Cukupnya setiap orang itu berbeda-beda menurut ukuran yang Tuhan berikan masing-masing. Maka firman Tuhan mengatakan kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, prinsip ini yang harus kita mengetahui. Nah, sekarang kita sebagai umat perjanjian baru itu bagaimana? Yaitu tugas kita adalah bagaimana kita mengasihi Bapa. Mengasihi Bapa itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Tentunya lewat membaca kebenaran Alkitab. Maka orang Kristen itu, saudara, harus setia baca Alkitab. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Kita memahami perasaan Tuhan seperti apa. Kita memahami isi hati Tuhan seperti apa. Nah, itulah sebabnya. Maka kita perlu membaca Alkitab, saudara. Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus maupun oleh rasul-rasulnya. Maka sebenarnya kalau begitu apakah kita masih perlu membaca perjanjian lama? Perlu. Tapi saudara, perjanjian lama harus kita baca, harus kita lihat dalam kacamata perjanjian baru, saudara. Kita harus lihat dalam kacamata perjanjian baru. Jadi kalau kita diarahkan
kepada model hidup perjanjian lama, kita sebenarnya mundur. Kita adalah umat perjanjian baru, di mana standar kita adalah kita harus sempurna seperti Bapa. Ini berulang-ulang saya sampaikan, saudara. Standar kita adalah sempurna seperti Bapa, dan Tuhan Yesuslah model manusia yang sempurna seperti Bapa itu, saudara. Dengan kata lain adalah kita harus bertumbuh sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen tidak mau memperkarakan apakah mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tidak mempersoalkan, tidak memperkarakan, tidak mau tahu. Saudara yang hadir pada hari ini, mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah aku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah aku ini sedang masih bertumbuh atau tidak? Masih bertumbuh atau tidak? Untuk itu, saudara, salah satu yang Tuhan rindukan bagi kita adalah Tuhan ingin supaya kita terus bertumbuh, supaya karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan di sana, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi saudara, sebenarnya nenek moyang kita, dunia ini, itu telah banyak mempengaruhi pola pikir kita. Sekali lagi saudara, nenek moyang kita, ajaran yang disampaikan oleh nenek moyang kita, saudara, dan lingkungan kita di dunia ini, itu telah banyak mempengaruhi pola pikir kita. Dan itu menjadi satu filosofi yang sulit sekali untuk diubah. Untuk itu saudara, itulah perlunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara rutin, sehingga kebenaran firman Tuhan itu mempengaruhi pola pikir kita, saudara. Salah satu misalnya yang diajarkan oleh dunia ini, atau misalnya dikata oleh nenek moyang kita, salah satu pengajarannya adalah misalnya saudara, bahwa meraih harta lebih banyak. Bagaimana kita menikmati dunia ini semakin banyak. Nah, itu salah satu, itulah ciri keberhasilan orang yang ada di dunia ini. Semakin banyak hartanya, itu dicap semakin berhasil. Semakin tinggi kedudukannya, itu dinilai semakin berhasil. Semakin populer, semakin tenar, itu dinilai sebagai berhasil. Nah saudara, bukan berarti, sekali lagi, hati-hati, bukan berarti bahwa orang Kristen anti dengan kekayaan dan sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang sikap hati. Kalau kita mencintai dunia ini, melebihi cinta kita kepada Bapa di surga, kita berkhianat kepada Bapa. Kalau kita ingin meraup sebanyak-banyaknya, lalu kita memanfaatkan Tuhan, kita sedang berkhianat kepada Bapa di surga. Tapi kalau kita mencintai Bapa, kita mencintai Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Sehingga saudara kalau diberikan banyak oleh Tuhan, semuanya saudara pakai untuk sarana mencintai Tuhan. Itu beda saudara, beda. Orang yang tidak mengenal Bapa, maka semua yang ada pada dia itu dipakai untuk kesenangannya saja. Bagaimana dia lebih terhormat, bagaimana dia bisa menikmati semua harta, bagaimana dia semakin menikmati semua yang dia miliki, saudara. Jadi untuk itu dia memperalat Tuhan, supaya Tuhan memberi banyak, dan kalau sudah diberi banyak, maka itu dapat memuaskan dia. Tetapi beda dengan orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, maka dia segenap hatinya, segenap hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Maka semua yang ada padanya, itu semua bukan tujuan, tapi itu adalah sarana. Uang, kedudukan, harta, dan sebagainya, gelar pangkat dan sebagainya, itu semua bukan jadi tujuan. Itu semua jadi sarana bagaimana dia dapat lebih efektif untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara sebagai mahasiswa atau pelajar, saudara harus belajar baik-baik. Jadi orang yang sangat pintar. Kalau saudara yang sedang bekerja, bekerjalah baik-baik. Kalau saudara seorang pengusaha,
bekerjalah baik-baik supaya saudara bukan hanya orang kaya, tetapi menjadi orang yang sangat kaya, sehingga saudara dapat dipakai oleh Tuhan untuk kepentingannya. Kita semuanya hidup untuk kepentingan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita menjadikan Tuhan untuk kepentingan kita. Ini orang Kristen yang salah. Yang benar adalah kita harus menjadikan hidup kita jadi alat di tangan Tuhan, supaya hidup kita boleh berguna bagi Tuhan dan kerajaannya. Ini penting sekali, saudara. Tapi orang yang berpikir seperti ini dan yang mau berpikir seperti itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena gaya hidup kita, orang dunia ini, saudara, sudah terbiasa bahwa memang tujuan hidup memang untuk dunia ini. Nah, di situ masalahnya. Jadi jangan heran, saudara, kalau hari Minggu itu banyak orang yang lebih memilih masuk mall, saudara, atau jalan-jalan. Mengapa tidak? Apalagi, saudara, berapa waktu yang lalu kan gereja secara keseluruhan itu banyak gereja melakukan ibadah secara online. Lalu begitu COVID sudah mulai turun, maka dibuat secara onsite. Sebagian orang alasannya apa? Kenapa tidak datang gereja? Takut COVID. Tapi ke mall dia tidak takut COVID. Ke restoran yang banyak orang yang buka masker, nggak takut COVID. Tapi kalau ke gereja takut COVID. Ini orang yang bagaimana di hadapan Tuhan, saudara. Dan memang sebenarnya orang yang tertarik mengikut Tuhan, orang yang tertarik untuk mencintai Bapa, yaitu dengan cara memperbarui hidupnya, itu jumlahnya sedikit sekali. Dengan kata lain, memang kita lihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan memang jumlahnya sangat sedikit. Di zamannya, saudara, yang bermutu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang bermutu hanya 2 keluarga saja, Yosua dan Kaleb saja. Yang lainnya nggak bermutu. Memang orang yang bermutu itu susah. Tapi alangkah bahagianya, sekalipun yang bermutu itu nggak banyak, alangkah bahagianya kalau yang bermutu itu adalah termasuk saudara dan saya. Jadi saya pribadi, saudara, saya mengetahui prinsip ini. Saya belajar. Saya tidak mau ikut-ikutan arus. Saudara tahu bahwa ikan hidup itu, saudara, ikan yang hidup itu selalu melawan arus. Tapi ada satu ikan yang terus ikut arus, saudara. Ikut arus. Itu ikan apa? Ikan mati. Ikan mati terus ikut arus. Kemana arus? Kita nggak boleh ikut arus dunia ini. Kalau arus dunia ini sedang menuju neraka, waduh, ini rame. So, silakan. Sekalipun rame, silakan. Saya tidak mau ke sana. Kita lawan arus. Tapi saya mau langit baru, bumi baru. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Ini mereka itu sedang menuju ke api kekal. Tapi jumlahnya rame sekali, banyak sekali. Waduh, ayo nggak mau ikut. Rame. Ini juga ikut. Lebih baik kita mengatakan selamat tinggal, selamat jalan. Kita walaupun jalannya susah dan itu kita harus melawan arus, sulit sekali, tapi kita tetap jalan karena kita fokusnya sudah jelas, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Saudara, ini penting sekali. Maka Alkitab mencatat, jangan iri dengan orang yang fasik, tapi hidup mereka kelihatan diberkati. Kan itu yang dikatakan oleh Mazmur pasal 73. Pemazmur melihat, ya kenapa ya orang yang tidak beribadah hidupnya bahagia, sehat-sehat, diberkati, badannya gemuk. Padahal mereka itu tidak mau berurusan dengan Tuhan. Lalu dia mengatakan, sedangkan saya berurusan dengan Tuhan, saya miskin, banyak masalah. Waduh, kok bisa begitu? Gitu ya. Orang Kristen bisa juga ditipu oleh iblis seperti itu. Itu jangan-jangan kamu memang tidak beriman gitu ya. Jangan-jangan kamu ikut Tuhan, kamu salah kali gitu ya. Nah, pemazmur ini, saudara, kalau baca dalam Mazmur pasal 73, itu pada akhirnya dia
bertanya-tanya dalam hatinya, kok begini ya? Ya, orang yang tidak taat kepada Tuhan kok mereka bahkan hidup mereka sehat, badannya gemuk. Ya, jangan-jangan yang ini tadi juga orang yang setia ini tadi badannya mungkin juga nggak sehat. Mungkin barangkali juga kurus atau sakitan. Ya, dia heran sekali. Heran. Kenapa bisa begini? Maka dia memberikan satu kesimpulan sementara. Dia bilang, kalau demikian sia-sia dong saya beribadah. Mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah, artinya hidup suci, hidup benar. Kalau begini sia-sia dong. Sia-sia saya beribadah. Sia-sia setia kepada Tuhan, hidup suci, hidup benar, jujur, mengasihi orang, mengasihi musuh. Kalau begitu sia-sia dong. Sia-sia. Lebih enak seperti mereka. Ya, hari Minggu jalan-jalan, nggak ada urusan dengan Tuhan. Mereka melakukan urusan mereka, makan-makan, jalan-jalan, pergi, happy. Dan kelihatan hidup mereka lebih diberkati. Usahanya lancar. Nah, lalu orang ini tadi, dia bertanya dalam hatinya, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, lalu saudara, dalam Mazmur pasal 73 ini tadi saudara, di ayat 16 dikatakan di sana, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Orang ini tadi kepo. Ini gimana sih sebenarnya? Benar nggak sih bahwa yang kelihatan happy itu tadi benar-benar happy atau gimana sih? Benar nggak sih orang yang tidak berurusan dengan Tuhan, hidup mereka memang betul-betul diberkati oleh Tuhan? Nah, ini sebenarnya ingin tahu atau kepo gitu ya. Sampai dia mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, jadi dari tempat yang tinggi dan dia melihat dari kacamata Allah gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kesudahan mereka? Nah, saudara kalau baca di Alkitab, kesudahan mereka seperti apa? Mau dengar? Nah, oke, saya akan bacakan ya. Di ayat yang ke-18. Ini kesudahan orang-orang fasik tadi. Yang kelihatannya lancar, semuanya diberkati, semuanya beres. Yang tidak mau berurusan dengan Tuhan, kelihatannya semua lancar. Tapi sebenarnya yang benar-benar faktanya adalah di ayat 18 dalam Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Maksudnya Tuhan taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, ini. Sebenarnya mereka sedang berada di tempat-tempat licin. Dan Tuhan menjatuhkan mereka sehingga hancur. Lalu apa? Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Habis lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Saudara, itu akhir daripada kehidupan mereka yang sesungguhnya. Makanya di bagian Alkitab yang lain mengatakan saudara, jangan iri kepada orang yang fasik dan jangan iri kepada orang yang kaya tapi tidak takut akan Tuhan. Jangan iri kepada orang yang kaya tapi tidak takut akan Tuhan. Kita udah tahu nasibnya seperti itu. Memang saudara, kita tidak boleh menghormati orang itu karena kekayaannya. Memang secara etika kita tentu menghormati setiap orang. Orang yang lebih tua daripada kita, kita hormati. Orang yang kaya, lebih kaya daripada kita hormati secara etika, saudara. Tetapi kita menghormati dia bukan karena kekayaan dia. Kita menghormati setiap orang karena memang Tuhan perintahkan kita untuk menghormati setiap orang. Tapi kita menghormati dia bukan karena kekayaan dia. Apalagi kita sampai mengharapkan kekayaan dia juga akan diberikan kepada kita. Itu hina sekali, saudara. Itu sangat hina. Dan ini tidak boleh terjadi. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sempitlah jalan yang dikatakan tadi, saudara. Dalam Matius pasal 7 ayat 13 tadi dikatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Yaitu apa? Jalan yang benar. Itu jalan pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu. Lebar dan apa? Luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Itu tadi, luas jalan menuju kebinasaan. Jalan mulus, pintu tol tanpa hambatan yang menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, dan banyak orang masuk melaluinya. Memang banyak orang yang lebih memilih binasa. Dengan kata lain, sebenarnya manusia itu sebenarnya lebih berbakat masuk neraka daripada masuk surga. Sebenarnya orang Kristen juga banyak lebih berbakat masuk neraka daripada surga kalau mereka tidak bertobat. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat 14, karena sesaklah pintu, dalam Matius pasal 7 tadi. Karena sesaklah pintu dan sempit, udah sesak sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan Yesus tahu bahwa orang yang mau mendapati kehidupan ini sedikit. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah, masuk. Jalani. Karena Tuhan yang memerintahkan, kita mau lakukan. Amin. Karena Tuhan yang memerintahkan, kita mau lakukan. Dan saudara, di bagian terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya, di dalam 1 Yohanes tadi saudara, pasal 2, yang tadi ayat 15 sampai dengan 17, ayat 16, di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat 17 ini perlu kita perhatikan dengan benar. Di sana dikatakan, dan dunia ini sedang bagaimana? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu saudara, ternyata manusia lebih memilih untuk binasa, lebih memilih kenikmatan sementara daripada kenikmatan kekal. Saudara, untuk itu mari kita belajar mencintai Tuhan. Belajar mencintai Tuhan itu dengan perubahan karakter kita. Saudara, perubahan karakter kita ini memang membutuhkan perjuangan. Membutuhkan perjuangan bagaimana kita berubah. Sebab seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia ini dan juga pengajaran yang kita terima dari nenek moyang kita, kata Alkitab, itu telah membentuk filosofi hidup kita. Dan itu ibarat kain itu tadi saudara, itu sudah menjadi satu lipatan, ya. Dan lipatan itu sebenarnya nggak boleh menjadi satu lipatan bagi kita. Saudara tahu, kalau misalnya saudara menyetrika pakaian, kalau saudara punya pakaian, lalu itu kainnya misalnya berlipat, gimana supaya tidak terlihat lipatannya saudara? Maka disetrika, ya, disetrika. Kalau misalnya lipatannya baru sebentar saja gitu ya, sehari 2 hari gitu ya, bahkan seminggu ya, lama di lemari, disetrika bisa kembali lagi saudara, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya lipatan itu udah lama dan itu juga bekas setrikaan karena disetrika? Wah, itu mengembalikannya saudara, itu sulit sekali, ya. Memang tidak mustahil gitu ya, tapi butuh kerja keras saudara. Ya mungkin tadi kasih air ya, disemprot, kemudian disetrika terus gitu ya, disetrika terus sampai lipatannya itu tadi menjadi hilang saudara. Nah, demikian pun sebenarnya kecintaan kita kepada dunia ini, kecintaan orang Kristen kepada dunia itu udah seperti satu lipatan. Satu lipatan yang sudah menekuk dan supaya dia menjadi normal kembali saudara, maka dia harus terus disetrika oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah proses yang menyakitkan. Ya, menyakitkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita ingin terus berubah, memiliki pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Saudara yang masih muda, beruntung saudara. Sebab bagi saudara yang masih muda, saudara sebenarnya lebih mudah untuk diubah oleh Tuhan. Orang tua memang juga bisa, tapi lebih sulit. Bahkan pada level tertentu sudah tidak bisa berubah lagi. Sudah tidak bisa berubah. Karena lipatannya udah terlalu kuat dan
Disetrika seperti apapun tetap berlipat seperti itu. Itu orang yang sudah tua. Tapi kalau orang yang muda, saudara, kalau mau diajar oleh firman Tuhan, maka pada akhirnya lipatan firman Tuhan itulah yang menggores dalam hati saudara. Dan itu bisa bersifat permanen. Jadi saudara, cinta akan dunia bisa permanen, nggak bisa berubah. Tapi cinta akan Bapa di sorga juga bisa permanen. Karena itu saudara pilih yang mana pada hari ini. Nah, khususnya buat anak-anak kami, kalian yang masih muda, coba mulai dari muda itu. Mulailah ya cinta akan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah itu yang terus menggores hati kalian, terus menggores hati kalian terus menerus sampai itu menjadi satu hal yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Sebagai contoh saudara, kalau orang yang sudah karena mencintai Tuhan misalnya hidupnya jujur, berkata jujur, kelakuannya jujur, maka kejujuran itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi gaya hidup dan sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau untuk hal yang positif sudah tidak bisa dirubah lagi, berbahagialah saudara. Jangan hal-hal yang negatif akhirnya udah gak bisa dirubah. Saudara, banyak hal-hal yang negatif dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Ada hal-hal negatif yang harus kita buang. Selagi masih ada kesempatan. Saya pun sedang berjuang terus saudara. Saya berharap, saya takut kalau saya nanti makin tua udah nggak bisa berubah lagi. Karena itu saya belajar taat kepada firman Tuhan sekalipun sulit. Tapi saya juga berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, bagian apa lagi dalam hidup saya yang harus terus diperbaiki saudara? Masih terlalu banyak yang harus diperbaiki. Tetapi saudara, asal kita mau, tentu Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu untuk memperbarui hidup kita. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan perubahan hidup kita? Kita sendiri. Siapa yang mengubah hidup kita? Kita atau Tuhan? Nah, Tuhan menolong kita. Dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan kuasa firman Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa Injil. Dan saudara, semua ini dipakai oleh Tuhan. Itu sebagai satu sarana dan tugas kita adalah bagaimana kita menggunakan sarana itu tadi. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat berubah. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita mau berubah, maka Tuhan dia pasti turun tangan dan Tuhan menolong. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu ayat 13, sebab Tuhanlah yang mengerjakan dalam kamu baik, kemauan dan seterusnya. Artinya saudara, kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, Tuhan turun tangan. Kalau kita mau merubah hidup kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan menghargai dan Tuhan menolong kita. Tetapi kalau kita sendiri, kalau saudara sendiri tidak berniat untuk berubah, Tuhan tidak pernah menolong orang yang memang tidak punya bakat untuk berubah. Saudara. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan menolong kita. Nah saudara, ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Di akhir daripada firman Tuhan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa standar hidup kita sempurna seperti Bapa dan modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita harus memperkarakan hidup kita. Sudah sejauh mana kita berubah, harus kita perkarakan. Apakah hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan? Ini yang harus kita perkarakan terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.